Aksi nyata Forum Berbagi Modul 1.4 Budaya Positif. Berbagi praktik baik pemahaman materi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Perkenalkan, pengajar praktik saya Budwi Setioharini dan fasilitator saya Bu Yani Nur Cahyani. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Di zaman sekarang ini fenomena krisis karakter sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut banyak anak-anak mengikuti budaya yang tren, budaya luar tanpa mereka kaji terlebih dahulu. Apakah itu sesuai dengan budaya kita? Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru, dalam membangun budaya positif di sekolah. 1. Siswa masih banyak yang suka buang sampah sembarangan. Kedua, upaya untuk mengatasi pentingnya kebersihan kelas dan sekolah, baik secara lisan maupun tertulis yang sudah dibuat dalam kesepakatan kelas, belum menunjukkan akan pentingnya kebersihan. Yang ketiga, sekolah sudah memaksimalkan kerjasama antara rekan sejawat dan orang tua, baik secara formal maupun informal. Namun upaya belum ada peningkatan. Respon dan persepsi orang tua dan siswa masih belum sama. Hal ini disebabkan karena sebagian besar orang tua dan siswa cenderung masih kurang peduli terhadap kebersihan kelas dan sekolah dalam hal yang sekecil apapun. Tujuan 1. Menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Kemudian, aksi nyata budaya positif ini juga bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur. 1. Peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menjalankan kesepakatan kelas yang telah dibuatnya. Kemudian, siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh dengan tanggung jawab, serta terwujudnya pembiasaan-pembiasaan yang baik dari siswa hingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila, yakni dengan rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, kemudian berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Linimasi tindakan. 1. Memberikan sosialisasi kepada warga sekolah terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan manfaat kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru berkolaborasi dengan peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Yang keempat, kesepakatan kelas yang dibuat dipajang di dalam kelas. Yang kelima, menumbuhkan dan menanamkan pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Kemudian CGP bersama rekan sejawat menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan kepada semua siswa dan rekan sejawat. Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan sejawat lainnya untuk membuat keyakinan kelas masing-masing, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat, kemudian mengumpulkan rekan guru dan siswa untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Orang tua untuk melakukan pembiasaan budaya positif di rumah. Yang kedua, warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan serta bimbingan dari fasilitator, pengampu, dan pengajar praktik
dukungan dari rekan sejawat dan siswa untuk aktif dan berkolaborasi menerapkan segitiga restitusi, dan yang terakhir, dukungan dari orang tua untuk aktif dan berkolaborasi dengan siswa, baik di rumah, dengan menerapkan segitiga restitusi. Penerapan konsep ini dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Contohnya, di dalam kelas saya memberikan penjelasan tentang kesepakatan kelas. Kemudian saya bersama siswa-siswa saya membuat kesepakatan kelas. Setelah membuat kesepakatan kelas, kita sama-sama menempelnya di dinding kelas. Kemudian saya melakukan sosialisasi dengan kepala sekolah dan guru dan staf di sekolah dalam kegiatan upacara bendera di hari Senin. Sebagai pembina upacara, saya menyampaikan pengertian dan manfaat dari kesepakatan kelas. Konsep utama modul budaya positif di sini diantaranya ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Di sini ada satu, bahwa disiplin adalah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, ancaman, maupun hukuman. Selain itu juga kita harus mengetahui dari kebutuhan dasar manusia itu sendiri. 1. Bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu sendiri adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Yang kedua, penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman dan penghargaan. Hukuman diantaranya menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Dan dari penghargaan itu sendiri adalah 1. Tidak efektif, kedua merusak hubungan, yang ketiga mematikan kreativitas, keempat penghargaan menghukum dengan siswa ranking, dan yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi diantaranya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan yang terakhir kehilangan waktu merenungi kesalahan. Sedangkan di restitusi ada siswa akan bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya, teori kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Yang kedua, kemudian ciri-ciri restitusi itu sendiri adalah 1. Bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan.
Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Keenam, fokus pada karakter. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan contohnya di sini ada kasus siswa sering membuang sampah sembarangan. Ada hukuman, ada konsekuensi, restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat kepada bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk membersihkan kelas pada jam istirahat. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusi itu sendiri adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Yang terakhir, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. 5. Posisi kontrol restitusi. Ada pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol restitusi yang pertama adalah penghukum. Contohnya di sini ada guru yang sedang memarahi siswanya. Patuhi aturan sekolah, lalu lari lapangan atau berdiri di depan barisan. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Misalkan guru berkata, "Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu." Kemudian posisi kontrol sebagai teman, yakni guru bisa berkata contohnya, "Ayolah yang tertib, Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu berbuat salah." Jadi Bu Guru ini memposisikan sebagai siswa. Tapi siswa merasa jadi lebih dekat dan menjadi teman gurunya. Jadi besok dia tidak akan melakukan lagi demi Bu Guru itu. Posisi kontrol selanjutnya yaitu pemantau. Di sini Bu Guru sebagai pemantau ini tidak jauh beda dengan penghukum ya Bapak Ibu. Seperti pemberi konsekuensi kepada siswa. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya misalnya? Apa konsekuensinya yang harus kamu ambil ketika mengambil barisan paling depan? Jadi di sini pemantau hampir sama dengan penghukum. Posisi kontrol selanjutnya yaitu manajer. Sebagai manajer itu berkaitan dengan restitusi. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Misalnya, "Saya tahu Bu, saya tidak disiplin. Jadi Bu Guru itu tidak mempermalukan siswa. Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Besok saya akan menjalankan atau mengerjakan PR Bu." Ya, jadi kita tidak memberikan hukuman dan konsekuensi. Kita harus menanyakan lebih dahulu pada siswa. Apakah restitusi itu efektif? Restitusi itu efektif atau tidak, ini tergantung komunikasi antar guru dan siswa-siswanya. Dalam penerapan posisi kontrol manajer ini tidak bisa langsung berhasil, karena memang dalam teorinya memang seperti ini. Jadi dalam posisi manajer kita harus membudayakan proses restitusi secara perlahan atau pelan-pelan. Dan nanti akan menjadi budaya positif yang membutuhkan konsistensi dan kekompakan seluruh warga sekolah. Semua warga sekolah harus mempunyai visi, misi, dan tujuan yang sama. Agar siswa juga paham ternyata tidak hanya dengan salah satu guru yang terlibat kasus di dalam kelas atau sekolah. Hal ini diberlakukan untuk semua guru. Keyakinan kelas berkaitan dengan restitusi. Ada pertanyaan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm contohnya pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Karena supaya aman dan selamat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker atau mencuci tangan dalam melakukan suatu kegiatan setelahnya? Mungkin ini demi kesehatan. Yang pertama, keselamatan. Yang kedua, kesehatan. Demi kesehatan. Yang pertama mungkin untuk keselamatan. Yang kedua untuk kesehatan. Nah, inilah yang dinamakan keyakinan dalam diri kita. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? 1. Harus lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pertanyaan universal.
Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, melibatkan semua warga sekolah. Langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Atau kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Seperti semua perilaku pasti memiliki alasan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Yaitu dengan kita semua memotivasi dari internal. Ini adalah contoh segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas. Contoh kalimat yang mungkin kita bisa ucapkan kepada siswa kita yaitu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya loh yang pernah berbuat salah. Mungkin itu kata-kata yang bisa kita, tanpa harus kita berkata dengan mungkin menyakiti hatinya. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu contohnya. Kemudian yang terakhir, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tidak langsung ya Bu, tanpa harus tadi menanyakan dulu baru terus memvalidasi tindakan kita. Harus menanyakan alasannya terlebih dahulu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, di kelas saya pernah melakukan tentang segitiga restitusi dengan menanyakan siswa. Ya, Bapak Ibu Guru, demikianlah mungkin dari saya tentang berbagi praktik pemahaman materi penerapan budaya positif. Monggo mungkin ada yang mau